Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nadifa Karima Syahputri dari kelas 11.5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi fisika yaitu gelombang bunyi, dan materi ini adalah materi yang sangat dekat dengan kehidupan kita karena setiap hari kita mendengar berbagai macam bunyi, mulai dari suara manusia, musik atau kendaraan hingga suara alam. Namun, pernahkah kita berpikir gimana sih bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Oleh karena itu, mari kita pelajari bersama. Sebelum kita masuk ke materi, coba kita perhatikan beberapa fenomena yang ada di sekitar kita. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa suara dapat terdengar hingga jarak tertentu, atau mengapa suara petir terdengar lebih jelas pada malam hari, atau mengapa suara sirene ambulans terdengar berbeda saat mendekati dan juga menjauhi kita? Semua peristiwa tersebut berkaitan dengan gelombang bunyi. Dengan mempelajari gelombang bunyi, dan kita dapat memahami bagaimana bunyi merambat, sifat-sifatnya, serta berbagai teknologi yang memanfaatkan prinsip gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik longitudinal yang memerlukan medium untuk merambat. Disebut gelombang mekanik karena bunyi membutuhkan zat perantara seperti udara, air, atau benda padat agar dapat bergerak dari sumber bunyi menuju pendengar. Selain itu, bunyi juga termasuk gelombang longitudinal. Artinya, arah getaran partikel medium itu sejajar dengan arah rambat gelombang. Pada gelombang bunyi terdapat daerah rapatan dan regangan yang terjadi secara bergantian. Karena memerlukan medium, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Itulah sebabnya di luar angkasa tidak ada suara yang dapat didengar. Seperti gelombang pada umumnya, gelombang bunyi juga memiliki beberapa sifat penting. Sifat-sifat tersebut antara lain seperti refleksi atau pemantulan, refraksi atau pembiasan, interferensi, dan juga difraksi. Keempat sifat ini menyebabkan bunyi dapat dipantulkan oleh suatu benda, dibelokkan ketika melewati medium yang berbeda, saling menguatkan atau melemahkan ketika bertemu, serta mampu melentur saat melewati celah atau penghalang. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu secara lebih rinci. Yang pertama yaitu refleksi dan refraksi bunyi. Refleksi adalah peristiwa pemantulan bunyi ketika mengenai suatu penghalang. Contoh refleksi yang sering kita temui adalah gema dan gaung. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli selesai terdengar. Sedangkan gaung adalah bunyi pantul yang datang hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga terdengar kurang jelas. Selanjutnya ada refraksi atau pembiasan bunyi. Refraksi terjadi ketika gelombang bunyi melewati medium yang memiliki suhu atau kerapatan berbeda sehingga arah rambatnya berubah. Contohnya adalah suara petir yang sering terdengar lebih jelas pada malam hari karena kondisi lapisan udara malam menyebabkan bunyi lebih mudah merambat ke arah permukaan bumi. Lalu ada interferensi dan difraksi. Interferensi terjadi ketika dua gelombang bunyi bertemu. Jika kedua gelombang saling memperkuat, maka bunyi akan terdengar lebih keras. Sebaliknya, jika saling melemahkan, bunyi akan terdengar lebih pelan. Sementara itu, difraksi adalah kemampuan gelombang bunyi untuk melentur saat melewati celah atau penghalang. Karena panjang gelombang bunyi itu relatif besar, bunyi mudah mengalami difraksi. Oleh karena itu, kita masih dapat mendengar suara seseorang meskipun orang tersebut berada di balik pintu, tembok, atau penghalang lainnya. Sekarang kita ke karakteristik bunyi. Gelombang bunyi memiliki beberapa karakteristik yang membedakan satu bunyi dengan bunyi lainnya. Pertama adalah nada, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi teratur seperti suara alat musik. Kedua adalah desah, yaitu bunyi dengan frekuensi tidak teratur, misalnya suara ombak atau suara angin. Ketiga adalah warna bunyi atau timbre. Timbre membuat kita dapat membedakan suara gitar dan piano meskipun memainkan nada yang sama. Terakhir adalah kuat bunyi. Kuat bunyi itu dipengaruhi oleh amplitudo gelombang. Semakin besar amplitudo, semakin keras bunyi yang akan terdengar.
Jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah infrasonik, yaitu bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi ini tidak dapat didengar manusia, tetapi dapat didengar oleh beberapa hewan seperti gajah. Yang kedua yaitu audiosonik, bunyi dengan frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Inilah rentang bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Yang ketiga itu ultrasonik, yaitu bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz, dan bunyi ini banyak dimanfaatkan dalam teknologi seperti USG dan sonar. Selanjutnya kita akan membahas cepat rambat gelombang bunyi. Cepat rambat bunyi adalah kecepatan gelombang bunyi ketika bergerak melalui suatu medium. Besarnya cepat rambat bunyi kita dapat hitung menggunakan rumus V sama dengan F kali lambda. Dengan keterangan V itu adalah cepat rambat bunyi dalam meter per detik, F adalah frekuensi dalam Hertz, dan lambda adalah panjang gelombang dalam meter. Rumus ini sangat penting karena sering digunakan dalam berbagai perhitungan terkait gelombang bunyi. Kecepatan rambat bunyi juga berbeda-beda pada setiap medium. Di udara, bunyi merambat sekitar 340 meter per detik, di dalam air kecepatannya sekitar 1500 meter per detik, sedangkan pada baja atau logam kecepatannya dapat mencapai sekitar 5000 meter per detik. Hal ini itu menunjukkan bahwa bunyi merambat paling cepat pada zat padat, lalu zat cair, dan paling lambat pada gas. Penyebabnya adalah partikel-partikel pada zat padat tersusun lebih rapat sehingga getaran lebih mudah diteruskan. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi bunyi yang didengar akibat adanya gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Ketika sumber bunyi mendekati pendengar, frekuensi yang terdengar menjadi lebih tinggi sehingga suara terdengar lebih nyaring. Sebaliknya, ketika sumber bunyi menjauhi pendengar, frekuensi yang terdengar menjadi lebih rendah sehingga suara terdengar lebih rendah atau melemah. Contoh yang paling mudah itu seperti suara sirine ambulans yang berubah saat ambulans mendekati dan kemudian menjauhi kita. Berikut adalah penerapan gelombang bunyi dalam kehidupan kita sehari-hari. Gelombang bunyi itu memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti di bidang kesehatan, gelombang ultrasonik yang digunakan pada alat USG untuk memeriksa kondisi janin dalam kandungan. Lalu di bidang kelautan, teknologi sonar digunakan untuk mengukur kedalaman laut dan mendeteksi benda di bawah permukaan air. Di dalam bidang seni, alat musik untuk menghasilkan berbagai nada, dan juga selain itu seperti mikrofon, pengeras suara, telepon, dan berbagai alat komunikasi modern juga memanfaatkan prinsip gelombang bunyi. Sekarang kita akan coba untuk mengerjakan satu contoh soal. Diketahui sebuah gelombang bunyi memiliki frekuensi sebesar 50 Hz dan panjang gelombang sebesar 0,68 meter. Yang ditanyakan adalah berapa cepat rambat gelombang bunyi tersebut, yaitu V-nya. Untuk menjawabnya, kita akan menggunakan rumus cepat rambat bunyi, yaitu V sama dengan F kali lambda. Nilai frekuensi adalah 50 Hz dan panjang gelombang adalah 0,68. Maka perhitungannya V sama dengan 500 kali 0,8 dan hasilnya adalah 340 meter per detik. Jadi cepat rambat gelombang bunyi tersebut adalah 340 meter per detik. Soal seperti ini cukup mudah jika kita memahami rumus dan juga dapat memasukkan nilai yang diketahui dengan benar. Sebagai penutup, mari kita simpulkan materi yang telah kita pelajari. Yang pertama itu gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik longitudinal yang memerlukan medium untuk merambat. Gelombang bunyi dapat mengalami refleksi, refraksi, dan interferensi, dan juga difraksi. Bunyi memiliki karakteristik berupa nada, desah, warna bunyi, dan juga kuat bunyi. Gelombang bunyi memiliki banyak manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari bidang kesehatan, komunikasi, transportasi, hingga teknologi modern. Sekian pemaparan dari materi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.